Selamat datang di Tahu Film. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Buat kalian semua yang belum subscribe, ayo buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Ayo buruan. 3, 2, 1. Oke, mantap. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Mortal Kombat tahun 2021. Film ini masih hot, masih hangat-hangatnya, di mana film ini mendapatkan rating 7,1 di IMDb. Dan di film ini salah satu pemerannya yaitu adalah aktor tanah air yang bernama Joe Taslim, yang mendapatkan peran bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar figuran, tapi menjadi salah satu tokoh penting dari film ini. Spoiler warning buat kalian semua yang belum nonton filmnya dan yang tidak ingin terkena spoiler, karena ini adalah alur cerita full dari film Mortal Kombat tahun 2021. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja, cus! Film dimulai pada tahun 1617 yang memperlihatkan keluarga Hanzo di Jepang. Ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil, bahkan satunya masih bayi. Ketika Hanzo pergi mengambil air di sungai, tiba-tiba di luar rumah terjadi penyerangan yang mencari Hanzo. Istri Hanzo pun langsung bergegas untuk menyembunyikan anak terkecilnya di tempat tersembunyi di bawah lantai. Saat istri Hanzo dan anak terbesarnya mau lari keluar rumah, Joe Taslim atau Bi-Han menghalanginya. Ia menanyakan di mana keberadaan Hanzo. Karena tidak diberitahu, istri dan anak terbesar Hanzo pun ditusuk dengan es dari tangan Bi-Han. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya langsung panik dan berlari ke arah rumahnya. Tentu saja istri dan anak terbesarnya itu sudah mati menjadi es. Para penyerang tadi ternyata masih ada di sana, dan tentu pertarungan pun terjadi. Hanzo dapat memenangkan pertarungan itu dengan samurai dan kunai yang ia ikat dengan tali panjang. Kini tinggal satu yang tersisa, yaitu Bi-Han. Dengan santai, Bi-Han menunggu Hanzo sambil duduk. Bi-Han ini ingin membunuh semua keluarga Hanzo hingga klan Shirairu hilang dari muka bumi. Hanzo pun langsung melemparkan kunainya, namun Bi-Han dapat menghindar. Tapi kunai yang menancap di pohon itu ketika Hanzo tarik berhasil mengenai pipi Bi-Han. Pertarungan pun terjadi. Namun sayangnya Hanzo berhasil ditusuk oleh Bi-Han dengan kunai Hanzo sendiri. Bi-Han pun pergi setelah Hanzo tersungkur. Tapi beberapa saat kemudian Hanzo yang mendengar tangisan anaknya terbangun dan berjalan ke arah rumah. Ya, karena sudah mengalami luka yang sangat serius, ia pun tak sanggup. Dan tiba-tiba ada api yang seperti melahapnya hingga menjadi abu. Lalu datang seorang laki-laki menggunakan teleport petir ke sana. Orang ini kemudian mengambil anak terkecil Hanzo yang sendirian di dalam rumah dan membawanya pergi. Film bergeser kepada Cole Young yang merupakan seorang pegulat amatir. Saat ia sedang bertarung, ada seorang pria yang datang mengamati. Namun sayangnya Cole Young harus kalah dalam pertandingannya. Pindah di dunia luar, Bi-Han yang sekarang sudah menjadi Sub-Zero diperintahkan untuk membunuh semua pembela bumi. Karena menurut ramalan, keturunan Hanzo akan menghancurkan mereka. Tentu saja Sub-Zero tidak mempercayai ramalan itu karena ia sudah membunuh keturunan Hanzo berabad-abad lalu. Kembali lagi ke Cole, dia ini seperti mendapatkan pandangan sekilas mengenai Hanzo, namun ia mengabaikannya. Cole yang sedang bersama anak perempuannya dihampiri oleh pria yang mengamatinya tadi, yang bernama Jack. Jack menanyakan tanda lahir yang dimiliki oleh Cole, yaitu berbentuk naga. Setelah menunjukkan tanda lahirnya, Cole pergi untuk makan malam bersama anak dan istrinya. Ternyata Jack ini ada di dalam mobil memantau mereka. Tiba-tiba salju turun, namun ini bukanlah musim turun salju. Benar saja, Sub-Zero ternyata datang ke sana dan membuat serangan. Jax pun langsung menghampiri Cole dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata Jack ini juga mempunyai tanda naga, di mana tanda ini menandakan bahwa mereka dipilih untuk bertarung membela bumi.
Walau mereka kabur dengan mobil, Sub-Zero telah mencegatnya. Jack meminta Cole untuk pergi ke Washington menemui Sonya Blade membawa mobil, dan ia berhenti untuk menghadapi Sub-Zero sendiri. Ya, karena Jack masih belum bisa mengalahkan Sub-Zero, kedua tangannya pun dibekukan dan dihancurkan. Lalu ia dijatuhkan dari lantai atas. Sedangkan Cole memutuskan untuk pergi sendiri dan meninggalkan keluarganya di rumah. Karena Sub-Zero akan memburu orang yang mempunyai tanda dan Cole tidak ingin membahayakan keluarganya. Sampainya di tempat tujuan, Cole berhasil bertemu dengan Sonya Blade pada persembunyiannya. Di sini Sonya lebih menjelaskan lagi kalau tanda itu adalah sebuah panggilan untuk membela bumi di Mortal Kombat. Di sana ternyata juga ada Keno yang menjadi tahanan dari Sonya. Keno ini juga punya tanda, tapi dia seorang penjahat. Namun tiba-tiba ada monster kadal yang menyerang mereka. Keno akhirnya melepaskan rantainya dan membantu menyerang monster itu hingga berhasil dibunuh. Keno mengetahui kalau mereka akan pergi ke kuil Raiden. Namun tentu saja, Keno tidak mau memberitahu di mana tempat itu. Setelah Sonya menawarnya $2 juta, Keno pun menawar dengan $3 juta. Dengan terpaksa, Sonya menyetujuinya. Ketika di dalam pesawat, lagi-lagi Cole mendapatkan penglihatan mengenai Hanzo yang meminta untuk dibebaskan. Mereka pun terjun dari pesawat untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Setelah lama berjalan, mereka bertemu dengan Liu Kang dari Shaolin Order of the Light yang mempunyai kekuatan api. Dan pria itu mengantarkan mereka ke kuil Raiden. Ternyata Jax pun ada di sana, terbaring tak sadarkan diri dengan kedua tangannya yang telah hilang. Lalu mereka menemui Tuan Raiden yang ternyata adalah orang yang mengambil anak Hanzo dulunya itu. Raiden berkata kalau mereka bertiga tidak sesuai dengan kriteria, di mana musuh dari dunia luar ini telah mendapatkan 9 kemenangan berturut-turut. Dan 1 kemenangan lagi, mereka akan memerintah bumi selamanya. Lalu Cole tidak menyerah dan mencoba meyakinkan Raiden. Namun tiba-tiba Sub-Zero datang bersama pemimpinnya untuk menyerang kuil itu. Liu Kang dan Kong Bu tak sanggup mengalahkan Sub-Zero. Untungnya Raiden berhasil membuat pembatas menggunakan petirnya yang melindungi kuil sehingga membuat Sub-Zero dan pemimpinnya kembali ke dunia luar. Namun Shang Tsung berjanji akan kembali lagi untuk mengambil alih bumi. Kini Cole pun berlatih untuk menemukan kekuatannya. Sonya yang tak diperbolehkan mengikuti latihan akhirnya menemui Jack yang akhirnya terbangun. Ternyata Jack telah diobati dan tangannya diganti dengan tangan besi. Cole yang berlatih dengan keras namun belum juga menemukan kekuatannya. Sedangkan Keno malah menemukan kekuatannya terlebih dahulu ketika makan bersama dan ia dibuat marah oleh Liu dan Lau. Di mana kekuatan Keno adalah laser api yang keluar dari matanya. Hal ini membuat Cole berlatih lebih keras lagi karena waktu yang semakin menipis. Raiden pun menemui Cole yang sudah terlihat menyerah. Di sini Raiden menjelaskan kalau Cole memiliki tanda naga itu sejak lahir karena ia adalah keturunan dari Hanzo, di mana anak yang diselamatkan oleh Raiden dulu itu ternyata perempuan dan ia menyembunyikan di tempat yang aman. Tapi kini Raiden merasa kecewa dengan Cole dan memintanya untuk kembali ke keluarganya saja dengan portal yang Raiden buat. Sementara itu di dunia luar, Shang Tsung memutuskan untuk membuat Keno berkhianat agar membuka pembatas yang dibuat oleh Raiden. Dan rencana mereka pun berjalan dengan lancar. Kini kuil itu diserang oleh dunia luar, sedangkan Cole sendiri yang ada di rumahnya tak luput dari serangan. Ia didatangi oleh petarung berbadan besar yang memiliki 4 tangan dari dunia luar. Karena Cole belum menemukan kekuatannya, ia hampir dibunuh. Untungnya, istrinya menolong dengan menggunakan kapak. Tapi kini istri dan anaknya yang menjadi sasaran. Dengan kekuatan cinta untuk menolong keluarganya, Cole tiba-tiba mendapatkan kekuatannya yang berupa lilitan yang membentuk armor pada tubuhnya. Di mana armor itu membuat dia menjadi kuat menerima serangan.
Akhirnya monster itu berhasil di-fatality oleh Cole dengan pedang yang dapat keluar dari lilitan yang ada pada armornya juga. Raiden yang baru datang ke kuil itu memutuskan untuk memanggil Cole lagi menggunakan portalnya. Sayangnya Lau jiwanya berhasil disedot oleh Shang Tsung. Raiden pun menarik mereka yang masih tersisa ke ruang kosong yang Shang Tsung tidak dapat pergi ke sana. Di tengah rasa pasrah, Cole mengajak mereka semua untuk melawan lagi karena ini belum berakhir. Di sini Raiden memberikan kunai milik Hanzo yang bahkan di kunai itu masih terdapat darah Hanzo. Kini mereka menyusun strategi dengan memisahkan musuh mereka ke tempat-tempat berbeda menggunakan kekuatan Raiden, sehingga mereka bisa saling melawan tidak keroyokan. Pertarungan lagi-lagi terjadi. Jax berhasil memfatality dengan menepuk kepala lawannya sampai hancur. Sonya memfatality Keno dengan menusuk tepat di mata Keno. Liu dapat membunuh musuhnya dengan membakar sampai jadi abu. Sedangkan Cole sendiri akhirnya dibantu oleh Sonya yang seperti mempunyai sesuatu di tangannya yang dapat menembak hingga membuat perut musuhnya bolong. Di mana kekuatan itu ia dapatkan dari hadiah perpisahan dengan Keno. Sayangnya keluarga Cole menjadi sasaran Sub-Zero untuk memancing Cole. Kini Sub-Zero dan Cole pun bertarung. Cole yang jantungnya hampir dibekukan oleh Sub-Zero mencoba menyerang menggunakan kunai milik Hanzo. Tiba-tiba kunai itu bersinar dan Sub-Zero pun terkejut mengetahui kunai itu milik Hanzo. Ketika Sub-Zero hendak menusuk Cole, tiba-tiba ada kunai dengan tali yang menancap di tangannya. Yaps, tentu itu dari Hanzo yang kini telah menjadi Scorpion. Di tengah pertarungan Scorpion dan Sub-Zero, Cole mencoba untuk menghancurkan es yang membukukan istri dan anaknya. Namun Sub-Zero yang mengetahui menggagalkannya. Kini Scorpion dan Cole bersama-sama melawan Sub-Zero. Sayangnya sebagian badan Scorpion dibekukan oleh Sub-Zero, tapi Cole berhasil melawan dan menusuk Sub-Zero. Akhirnya Scorpion dapat menggunakan apinya untuk membuat sebagian es mencair, hingga berhasil membuat Sub-Zero hampir kalah dengan bantuan dari Cole. Tapi Scorpion meminta Cole untuk menyerahkan Sub-Zero kepadanya. Cole pun pergi menyelamatkan istri dan anaknya. Sedangkan Sub-Zero sendiri akhirnya di-fatality menggunakan api Scorpion. Setelah berpesan untuk menjaga keturunannya, Hanzo atau Scorpion ini pergi menggunakan api portalnya. Setelah itu teman-teman Cole yang lainnya datang ke sana menggunakan kekuatan Raiden. Tapi tiba-tiba Shang Tsung datang ke sana. Karena banyak cincong, Raiden pun langsung mengirim Shang Tsung kembali ke dunia luar. Kini mereka sudah aman namun masih memiliki musuh. Dan Raiden memerintahkan untuk menemui seseorang. Cole pun berhenti dari pekerjaan gulatnya karena akan menemui seseorang di Hollywood. Film pun tamat. Ya, film ini cukup bagus, tapi menurutku juga film ini kurang sedikit membosankan juga karena pertarungannya itu sangat sedikit ditampilkan, apalagi yang ada fatality-nya itu sangat sedikit sekali. Bahkan pertarungan Hanzo dan Bi-Han hanya ada di awal dan di akhir, dan itu durasinya hanya sekitar 5 menit saja. Ini sangat disayangkan. Namun buat kalian semua pencinta Mortal Kombat pasti cukup terhibur dengan adanya film ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ayo buruan sekarang subscribe. Ayo sekarang juga. Oke, sip. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.